Shalom saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Selamat datang di Rumah Doa Channel, tempat di mana kita bersama-sama bertumbuh dalam iman merenungkan firman Tuhan dan mengalami hadirat-Nya. Jika ini pertama kalinya Anda bergabung, jangan lupa untuk like, subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan renungan-renungan yang memberkati hidup kita. Ingatkah Anda akan janji yang Yesus buat sebelum Dia naik ke surga? Dia berkata bahwa Dia akan mengirimkan Roh Kudus untuk menyertai kita. Dalam Yohanes 14 ayat 16, Yesus berkata, "Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya." Yesus berjanji untuk memberikan kita seorang penolong, dan hari ini saya ingin mengajak Anda untuk merangkul janji ini dan menyambut Roh Kudus dalam hidup Anda. Sambutlah Dia dalam setiap bagian dari hari Anda. Setiap hari adalah kesempatan untuk berjalan bersama Roh Kudus, membiarkan Dia membimbing, menuntun, dan membentuk hidup kita sesuai dengan rencana Allah yang sempurna. Bagaimana Anda memulai hari Anda? Pernahkah Anda berpikir tentang bagaimana Anda biasanya memulai hari? Bagi sebagian orang, hari dimulai dengan doa, sementara bagi yang lain mungkin sangat berbeda. Mungkin Anda bangun dengan mata masih mengantuk, meraba-raba mencari alarm agar bisa mendapatkan beberapa menit tidur tambahan. Atau mungkin Anda langsung mencari ponsel, mengecek pesan dan notifikasi yang masuk sejak semalam. Tetapi dalam momen-momen ini, kita seringkali melewatkan sesuatu yang sangat penting, kesempatan untuk mengundang Roh Kudus masuk ke dalam hari kita. Roh Kudus adalah anugerah yang dapat mengubah cara kita menjalani hari kita. Ketika kita mengundang Roh Kudus, kita tahu bahwa Dia setia menyertai kita dan bekerja dalam serta melalui kita untuk kemuliaan Allah. Mungkin Anda bertanya, apa artinya memulai hari bersama Roh Kudus? Ini bukan sekadar minum secangkir kopi atau mengenakan sepatu. Memulai hari bersama Roh Kudus berarti dengan sadar mengundang Allah untuk membimbing, menginspirasi, dan berjalan bersama kita dalam segala yang kita lakukan. Dibimbing oleh Roh Kudus. Dalam Kisah Para Rasul 8, 29-30, tertulis, "Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu." Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, "Mengertikah Tuan apa yang Tuan baca itu?" Di sini kita melihat bagaimana Roh Kudus menuntun Filipus untuk berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Jika Filipus tidak mendengarkan tuntunan Roh, ia mungkin akan melewatkan kesempatan untuk menjelaskan firman Tuhan kepada orang Ethiopia tersebut. Begitu pula dengan kita. Ketika kita memulai hari bersama Roh Kudus, kita diberikan akses kepada pimpinan dan hikmat Tuhan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk berdoa setiap pagi dan meminta Roh Kudus untuk menyertai kita sepanjang hari. Hal yang sama terjadi pada Rasul Petrus dalam Kisah Para Rasul 10. Ketika dia sedang berdoa di atap rumah, Tuhan berbicara kepadanya melalui suatu penglihatan, yang membawanya pada pemahaman yang lebih dalam tentang kasih Tuhan yang tidak terbatas. Kadang-kadang kita berpikir bahwa kisah-kisah seperti ini hanya terjadi di zaman Alkitab. Namun, itu tidak benar. Roh Kudus yang membimbing Filipus dan Petrus adalah Roh Kudus yang sama yang tersedia bagi kita setiap pagi. Menghadapi tantangan hidup dengan Roh Kudus. Meskipun tantangan hidup kita mungkin berbeda dengan yang dihadapi oleh Filipus dan Petrus, kita semua memiliki pergumulan. Bisa jadi kita menghadapi masalah kesehatan, kesulitan keuangan, atau perjuangan pribadi yang seakan ingin menghancurkan kita. Namun, ada kebenaran yang luar biasa. Ketika kita memulai hari dengan Roh Kudus, kita tidak menghadapi semua itu sendirian. Roma 8 ayat 31 berkata, "Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita?" Bagaimana mengundang Roh Kudus ke dalam hidup kita? Mengundang Roh Kudus ke dalam hari kita dimulai dengan undangan sederhana. Dalam keheningan pagi sebelum kesibukan menyita perhatian kita, ambillah waktu untuk menyambut Tuhan. Ini tidak membutuhkan kata-kata yang rumit atau doa yang panjang. Sebuah doa sederhana seperti, "Roh Kudus, tuntunlah aku hari ini," sudah lebih dari cukup. Biarkan firman Tuhan menjadi makanan rohani pertama Anda setiap pagi. Seperti tertulis dalam Ulangan 8 ayat 3 berkata, "Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan." Mengundang Roh Kudus ke dalam pagi kita adalah komitmen harian, sebuah perjalanan yang membawa pertumbuhan, penemuan, dan transformasi. Ada hari-hari di mana kita mungkin merasa kesulitan, ada saat-saat di mana kita mungkin bertanya-tanya apakah Roh Kudus benar-benar bersama kita. Tetapi ingatlah, Roh Kudus bukan tentang perasaan, melainkan tentang janji Tuhan. Dia selalu ada bersama kita, membimbing kita, bahkan ketika kita tidak menyadari kehadirannya. Saat kita mulai hari bersama Roh Kudus, kita akan mengalami kedamaian di tengah kekacauan, kekuatan di tengah kelemahan,
dan kejelasan di tengah kebingungan. Di atas semua itu, kita akan memiliki hubungan dengan Allah yang lebih dalam dan lebih intim daripada yang bisa diberikan dunia ini. 2 Korintus 13 ayat 14 berkata, "Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian." Mari kita berdoa bersama. Bapa Surgawi, Engkaulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Engkaulah Sang Pencipta, Tuhan atas langit dan bumi. Hari ini, kami datang di hadapan-Mu, merindukan hadirat-Mu. Roh Kudus, kami mengundang MU ke dalam hidup kami. Penuhilah kami, tuntunlah kami, ajarlah kami, dan berikanlah kami kekuatan. Jadilah sahabat kami yang selalu hadir, sejak kami bangun hingga kami tertidur kembali. Bapa, kami berdoa untuk kesehatan yang sempurna. Kami percaya bahwa tubuh kami adalah bait Roh Kudus, dan kami meminta kesembuhan atas setiap penyakit dan kelemahan. Dari ujung kepala hingga ujung kaki, kami menerima pemulihan total di dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk perlindungan-Mu. Dalam dunia yang penuh bahaya ini, kami percaya bahwa Engkau adalah perisai kami, benteng perlindungan kami. Lindungilah kami dari segala kejahatan dan berikan kami damai sejahtera yang melampaui segala akal. Kami juga berdoa untuk setiap orang yang sedang mendengarkan doa ini. Bagi mereka yang lelah, berikanlah kekuatan. Bagi mereka yang sakit, berikanlah kesembuhan. Bagi mereka yang kehilangan arah, berikanlah tuntunan. Terima kasih, Tuhan, karena Engkau setia. Kami memulai hari ini dengan Engkau, dan kami percaya bahwa di dalam Engkau, kami memiliki pengharapan dan kemenangan. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Jika renungan ini memberkati Anda, ketik "Amin" di kolom komentar. Jangan lupa bagikan renungan ini agar lebih banyak orang diberkati. Tuhan Yesus memberkati.